Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di acara Ekobis. Dan pagi hari ini telah hadir di studio, yakni tamu-tamu kita dari KSPPS Dirgantara. Ada Ibu Khairiyah sebagai manajer di Dirgantara Solo, kemudian ada Ibu Mar'atun Istiqomah selaku manajer di Dirgantara Gemolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, saya terbiasa menyapa dengan Mbak sih soalnya. Nggak apa-apa ya? Ya, ada Mbak Yayah dan ada Mbak Isti. Nah, ini terkait dengan Dirgantara. Selama ini sebenarnya masih ada satu lagi ya, Dirgantara yang saat ini tidak hadir adalah Dirgantara yang ada di Klaten. Ya, di Klaten. Yang tepatnya kalau di Solo ada di Jalan Kiai Mojo sebelah barat Jembatan Mojo ya. Kemudian kalau di daerah Gemolong ini ada di daerah Distrikan ya. Distrikan, Gemolong Sragen. Kemudian kalau di Klaten itu tepatnya di Pedan ya. Iya. Baik, Mbak Khairiyah ataupun Mbak Isti ini mungkin bisa disampaikan sebenarnya terkait dengan progres pusat yang ada di Solo ataupun cabang-cabang ini seperti apa, bisa disampaikan Mbak Khairiyah? Siapa dulu, monggo boleh. Mbak Isti dulu. Mbak Isti dulu yang Gemolong ini berarti. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Ini kita memperkenalkan untuk KSPPS Dirgantara yang di cabang Gemolong ya. Kebetulan kalau untuk cabang Gemolong sendiri itu ada di Distrikan RT 3C, itu tepatnya di timur RSUD Gemolong. Atau mungkin kalau untuk para pemirsa radio dan TV ya, yang biasa ngantar anaknya di SMP MTA, itu sangat dekat sekali kebetulan dengan SMP MTA Gemolong ya. Nah, untuk kantornya sendiri itu benar-benar tepat di timur RSUD. Jadi untuk lokasinya sangat strategis sekali. Kemudian untuk cabang Gemolong sendiri kan dulunya pindahan dari kios pasar Gemolong dan sekarang berlokasi di timur RSUD tersebut. Jadi kalau misalnya mungkin banyak anggota yang belum tahu pindahnya kemana, itu sekarang kita pindah di timur RSUD Gemolong seperti itu. Kemudian kalau untuk cabang Gemolong sendiri itu untuk areanya itu sudah lumayan meluas nggih, berbagai kecamatan ada di area Boyolali, Sragen Timur, Sragen Barat, sama daerah Kaliyoso ke sana, Karanganyar seperti itu. Iya, ya. Ke Boyolali berarti ini layanan kalaupun ada dari anggota yang ada di wilayah Boyolali begitu? Iya, ya, Boyolali Timur. Dan kalau di wilayah Sragen semuanya dijangkau? Kalau untuk wilayah Sragen yang area timur mungkin belum terlalu. Belum ya? Iya. Ada tapi tidak terlalu banyak juga karena kan memang kita untuk sementara karena kita ada di titik paling barat, jadinya kita fokusnya ke area barat sama pertengahan seperti itu. Ya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada perlu diketahui bahwa kalau di acara Ekobis senantiasa hadir dua KSPPS milik Majelis Tafsir Al-Quran. Yang pertama ada KSPPS UBS, kemudian yang KSPPS UBS hanya melayani anggota-anggota internal untuk Majelis Tafsir Al-Quran, para warganya. Namun untuk Dirgantara ini dipersilahkan bagi para warga dimanapun Anda berada ya, di wilayah coverage areanya yang ada di Solo bisa, ini pun tidak harus sebagai warga yang ngaji di MTA, termasuk juga yang ada di Gemolong kemudian Klaten. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa area layanan ini ada di wilayah
Gemolong sekitarnya, kemudian ada wilayah Boyolali sebagian, kemudian agak sedikit ke selatan ya tadi ya, ke daerah Kalioso sampai. Iya, Kalioso. Kalioso sampai, ya. Dan bagaimana kalau seseorang ingin bergabung menjadi anggota, bagaimana tahapannya? Kalau untuk ingin bergabung ya, itu bisa datang ke kantor sendiri, itu pertama. Jadi kalau misalnya mau datang ke kantor ya tadi ya, ada di Distrikan RT 3C Gemolong Sragen. Kemudian kalau misalnya terlalu jauh mungkin ya, itu insya Allah kita juga ada yang teman-teman atau rekan-rekan yang di bagian marketing, itu istilahnya jemput bola. Itu kalau untuk di area Gemolong ke timur itu ada marketing kita, Mbak Lutfiah, itu setiap hari beliau di area Plupuh. Seperti Plupuh. itu. Iya, di Pasar Plupuh. Misalnya kebetulan area Plupuh ke timur atau Plupuh ke barat ingin buka tabungan atau menjadi anggota, nanti bisa menghubungi beliau Mbak Lutfi. Kebetulan nanti akan kita sampaikan untuk nomor HP-nya juga. Kemudian untuk area Gemolong sendiri itu ada 2 marketing juga. Itu Mas Husain, itu khusus untuk yang Pasar Gemolong dan sekitarnya. Kemudian ada Mas Wahyu, itu untuk yang area Gemolong bagian utara dan timur. Kemudian juga beliau istilahnya nyambi ya, itu daerah yang Boyolali Timur, seperti Klego, kemudian Andong, itu juga dicakup oleh beliau. Kemudian kalau untuk yang Sumber Lawang, Miri, itu ada Mas Mustafa. Untuk nomor HP-nya ada di slide. Oh iya, baik, nanti bisa ditayangkan ya nomor HP-nya, ada di PPT yang tadi sudah dikirimkan. Kemudian kalau di wilayah Pasar Gemolong misalnya Mas Husain seperti tadi disampaikan, nah itu adakah outlet khusus atau kita harus tanya satu-satu, ini siapa yang namanya Mas Husain begitu? Kalau untuk outletnya memang kita belum ada, cuman kalau kantornya sendiri kan memang berdekatan dengan Pasar Gemolong. Nanti misalnya mau menghendaki mau langsung ke kantor kita juga bisa, karena sangat dekat sekali ya, nggak sampai 5 menit sudah sampai. Kemudian kalau misalnya ingin belum tahu ini Mas Husain itu yang mana, insya Allah nanti teman-teman ataupun anggota yang di Pasar Gemolong pasti sudah kenal, hampir semuanya sudah kenal siapa Mas Husain ya. Jadi misal Mas Husain Dirgantara, oh beliau sudah paham. Dan yang itu seperti itu, karena memang beliau kan dari jam 8:30 atau mungkin jam 9 pagi sampai jam 12 itu memang standnya ada di Pasar Gemolong, kelilingnya ada di Pasar Gemolong, fokus di Pasar Gemolong sendiri. Seperti itu. Baik, demikian pemirsa dimanapun Anda berada, bagi Anda yang saat ini ada di wilayah Gemolong, kemudian Klaten ataupun Solo, maka Anda tidak perlu bingung ya. Jadi kalau telepon biasa ada di Gemolong? Ada. Nomornya berapa? 021 0271 665 033. 665. Oh, berarti sama dengan yang di sini? Itu yang di Solo ya? Ya, saya hafal yang ada sekedar yang di Solo. Ya, itu yang di Solo, 665033. Itu yang di Solo. Ya, kalau yang di Gemolong berarti 0271 6811 556. 6811 556. Ya, 6811 556. Ya. Kalau yang di Klaten ada? Ada. Iya. Baik. Nanti sembari disiapkan ya. Mbak Yaya mungkin bisa sampaikan program-program apa ini yang ada di Dirgantara saat ini yang sedang diluncurkan. Nah kebetulan sekali kan kalau yang kemarin-kemarin memang pada saat siaran ada mungkin yang menghendaki deposito kan kemarin masih ditutup. Ya ini alhamdulillah untuk bulan November Desember ini mulai kita buka kembali. Jadi apa memang itu tadi? Deposito, jadi simpanan berjangka. Jadi ini untuk di program di bulan November Desember ini kita buka kembali. Nah mungkin ada pemirsa yang sudah menjadi anggota ataupun belum menjadi anggota yang menghendaki untuk menyimpan dananya sebagai
simpanan berjangka, insya Allah untuk 2 bulan ini sudah kita buka kembali seperti itu. Dan nanti untuk persyaratannya nggih, sama misal yang belum jadi anggota nggih, menjadi anggota terlebih dahulu. Kalau misal sudah menjadi anggota, tinggal nanti mengisi untuk itu formulir simpanan berjangkanya. Ya, demikian ya para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang saat ini menginginkan ada layanan atau bukan pembiayaan ya, ini jenis tabungan ya, Iya, tabungan jenis tabungan berjangka. yang seperti deposito. Hanya saja kalau KSPPS otomatis itu koperasi simpanan pinjam dan pembiayaan syariah, otomatis di sana pengelolaannya dilakukan secara syar'i begitu. Dan untuk yang lain ini ada program-program yang lain ini masih adakah ini Dirgantara Merdeka? Ini masih ada? Kalau untuk Dirgantara Merdeka biasanya di bulan Agustus. Bulan Agustus ya. Jadi sudah lewat ya. Program lewat. Jadi memang baik, tiap baik. bulan berbeda. Ya. Ada. Dan pemirsa perlu diketahui bahwa bagi Anda yang mungkin saat ini baru menjadi seorang pemirsa atau pendengar, namun belum ingin bergabung di koperasinya MTA, bagi yang warga tentu saja kita rekomendasikan untuk bisa nabung di UBS ya, bagi Anda yang sudah ngaji di MTA. Namun bagi Anda yang saat ini ingin sekali bergabung dengan koperasi yang dikelola oleh MTA namun belum ngaji. Nah, ini ada baiknya Anda bisa bergabung pula untuk menabung atau pembiayaan syariah lainnya. Silakan di KSPPS Dirgantara. Nah, tadi persyaratannya adalah diantaranya untuk iuran wajib dan lainnya berapa tadi? Ya. Kalau untuk simpanan, Simpanan menjadi yang- anggota nanti mengisi formulir dulu ya Pak, mengisi formulir menjadi anggota, permohonan menjadi anggota, kemudian membayar simpanan pokok Rp10.000, kemudian simpanan wajibnya juga Rp10.000. Kemudian melampirkan KTP. Nah, untuk KTP ini kita karena izinnya Jawa Tengah, jadi diutamakan yang ber-KTP di Jawa Tengah. Tapi kalau untuk area yang kita layani memang karena marketingnya terbatas, jadi seperti yang di ngomong tadi ada pembagian area dari setiap marketingnya. Ya. Baik pemirsa, kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112553000. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian Ekobiz Syariah untuk pagi hari ini. Masih bersama tamu untuk kita dari KSPPS Dirgantara. Ada Mbak Khairiyah dan ada Mbak Istiqomah. Dan pagi hari ini silahkan bagi Anda yang bertanya-tanya bagaimana tahapan untuk Anda yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi Dirgantara, ya dipersilahkan karena syaratnya tadi cukup mudah begitu. Dan tentu saja untuk Anda yang menyimak televisi ataupun radio namun saat ini belum menjadi warga Majelis Tafsir Al-Quran dalam mengaji, maka KSPP SD Dirgantara adalah solusi terbaik karena insya Allah bagi Anda yang saat ini menyimak kajiannya Majelis Tafsir Al-Quran di TV ataupun di radio, ini adalah solusi terbaik untuk Anda bisa mengelola keuangan Anda. Dan pembiayaan-pembiayaan yang ada di Dirgantara ini apa saja mungkin bisa sampaikan Mbak Yayah ataupun Mbak Isti? Kalau untuk sementara ini pembiayaan yang biasanya kita terima itu misal untuk pembiayaan konsumtif ya, nanti pembelian barang biasanya bisa pembelian motor, mobil ataupun barang-barang kebutuhan rumah tangga. Jadi memang nanti
Kalau untuk mobil dan motor itu biasanya kita kalau ada DP kita minta DP-nya dulu nggih, nanti berarti DP masuk ke Dirgantara dulu, baru nanti kita yang untuk pembeliannya memang full dari KSPPS Dirgantara. Jadi nanti kita pakai akad yang jual beli itu. Kemudian kalau mungkin barang-barang kebutuhan rumah tangga nggih bisa. Jadi kita belikan apa yang dibutuhkan dari anggota tersebut. Apa tadi maksudnya untuk DP tadi bagaimana? Ya, biasanya kalau untuk pembelian mobil ataupun motor ada DP dulu dari biasanya 30% dari harga motor. Jadi tidak full kita biayai, tapi memang kita minta DP agar nanti untuk pembiayaan juga lebih ringan seperti itu. Jadi misalnya saya mau membeli sebuah sepeda motor dari sebuah toko, begitu, maka di sana sudah tahu harganya, begitu, dan harga lengkapnya berapa, baru kita sampaikan ke pihak Dirgantara. Dan Dirgantara mungkin nanti juga sudah koordinasi dengan pihak dealer, kemudian di sana akan diberikan DP ke dealer, begitu ya? Enggak, nanti dari anggota DP-nya memang masuk ke kita, jadi kita bayar ke dealernya itu cash langsung sesuai harga yang ada di dealer, seperti itu Pak. Oh begitu, ya. Jadi total pembiayaan sebenarnya dari Dirgantara langsung semua, ya, bukan saya yang mendpi itu ke dealer, bukan begitu ya? Ya, jadi memang dari kita semua. Jadi DP masuk ke tabungan yang di Dirgantara dulu, baru kita membayarkan secara cash di dealer. Jadi full pembiayaannya memang di Dirgantara. Ya. Begitu pemirsa dimanapun berada, jadi akad syariah memang harus demikian. Jadi ketika kita ingin membeli sesuatu, maka kita bisa sampaikan ke pihak pemberi atau badan keuangannya, misalnya saya dalam hal ini adalah Dirgantara, begitu. Kemudian ketika hal tersebut sudah disepakati, akad-akadnya dan deal harganya berapa, kemudian nanti juga total deal harganya pasti lebih daripada harga dari harga dari dealer, karena di sana Anda harus memberikan lebih, dalam arti kesepakatan ini sudah disepakati dari kedua belah pihak, begitu ya. Begitu, masih kami nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan KSPPS Dirgantara ya, yang ada di Solo, ada di Klaten, dan juga ada di wilayah Gemolong. Kita masih nantikan. Untuk telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112 553.000. Ya. Kemudian apakah ada model pembiayaan lain seperti hanya titipan wadiah begitu kalau di Dirgantara? Kalau wadiah itu nanti simpanan Pak. Biasanya ada kalau yang di simpanan itu wadiah. Jadi misal anggota tidak menginginkan, kan kalau untuk simpanan yang lain ada bagi hasil setiap bulan. Nah kalau untuk wadiah memang tidak ada bagi hasil setiap bulan. Jadi berapa yang disetorkan itu yang ada di rekening tabungannya itu. Ya, dan ada yang dari beberapa koperasi menyampaikan bahwa untuk wadiah ini simpanannya juga tidak di owah-owah ya. Mohon maaf, istilah di owah itu apa ya kalau di dalam bahasa Indonesia? Kecuali memang ada akad atau seperti minta izin kepada penabung seandainya boleh digunakan untuk akad kod dan sebagainya, begitu ya. Baik, pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan produk-produk yang ada di Dirgantara. Dan di Dirgantara apa saja yang memudahkan agar anggota ini bisa yang lebih menarik, iming-iming apa sebenarnya yang membedakan antara Dirgantara dengan layanan atau koperasi yang lain?
Nggih, kalau untuk Dirgantara sendiri nggih, insya Allah margin yang kita berikan itu lebih rendah dari BMT lain, insya Allah nggih. Kemudian karena kita kan nggih di bawah naungan yayasan juga nggih, insya Allah bagi pendengar-pendengar yang mungkin kemarin-kemarinnya itu ragu mau menyimpan uang di mana, itu kan insya Allah kita sudah sedemikian rupa untuk ke syariah ya. Jadi itu yang kita tawarkan kepada anggota bahwa menyimpan uang dengan aman dan insya Allah syariah itu di KSPPS Dirgantara. Itu kalau untuk tabungan. Kemudian kalau untuk pembiayaan ya seperti tadi, margin yang kita berikan insya Allah ya lebih rendah dari BMT lain. Dan kemudian kalau untuk produk-produk yang kita tawarkan untuk menarik anggota ya, itu biasanya itu dalam satu bulan ya memang kita ada event-event tertentu. Dan misalnya Agustus itu kan ada istilahnya Agustus Merdeka. Nah itu kebetulan margin di bawah normal ya, di bawah normal yang kita berikan. Kemudian ada di bulan-bulan tertentu juga mungkin kita ada branding produk-produk tertentu, misal HP, penjualan HP, misal kita jual beli HP, dan kita pasarkan kepada anggota yang mau pembiayaan, kemudian kulkas seperti itu dengan harga yang harusnya kalau misal rata-rata pembiayaan di tempat lain harganya sekian, mungkin kita bisa lebih rendah dari itu. Seperti itu, Pak Rudi. Ya. Ya, jadi untuk Anda yang saat ini mungkin akan bergabung, silahkan segera saja. Tadi ada nomor yang bisa dihubungi. Ini di nomor yang ada di Sodo adalah 0221 65 665033 ya, 665033. Kemudian untuk yang ada di mana itu Gemolong ada 6811 berapa? 556 ya, 6811 556 gitu. Dan kita masih nantikan untuk para pemirsa yang ingin bertanya ataupun pendengar yang saat ini menyimak melalui radio ya. Kemudian selama ini apa yang pernah disampaikan para anggota, mengapa dia menjadi seorang anggota di Dirgantara? Kalau untuk di Gemolong sendiri, kebanyakan anggota yang di pasar gitu, mereka kenapa memilih Dirgantara untuk mempercayakan uangnya kepada Dirgantara, karena memang kalau di kita itu dengan anggota itu alhamdulillah sangat dekat sekali ya, sangat dekat sekali ke keluarganya. Kemudian dipermudah dengan jemput bola juga. Jadi misalnya anggota ingin menabung tapi ternyata malas ke kantor atau karena panas mungkin hujan, insya Allah marketing kita selama itu menjangkau areanya, kita bisa jemput bola di rumahnya ataupun di tempat yang diinginkan seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau ambil nggih, tidak usah repot ke kantor, misalnya ternyata sibuk, bisa kita antar ke rumah juga. Itu yang memudahkan anggota, dan anggota sangat senang sekali dengan pelayanan seperti ini, karena di situasi yang mungkin cuaca sekarang panas sekali ya, itu banyak sekali anggota yang malas untuk keluar. Insya Allah kita siap selama area masih terjangkau. Ya. Baik, selama ini paling jauh mana Mbak apa anggota yang terlayani begitu? Kalau untuk Gemolong itu ke barat itu paling jauh di area Klego, Jaten itu kita yang paling jauh kalau ke barat. Kemudian kalau untuk yang ke utara itu area Mondoan, daerah Sumberlawang Mengaler seperti itu. Kalau untuk ke timur itu ada daerah Masaran, karena kebetulan karyawan kita kan juga ada yang di Masaran juga. Jadi misalnya itu mau nabung seminggu sekali, insya Allah bisa dititipkan ke rekan kita yang ada di Masaran. Untuk area Sragen Timur mungkin ada 1-2, cuman tidak sesering kalau kita misalnya area Sumberlawang kan mungkin seminggu bisa 2 kali. Kalau untuk yang Sragen sebelah timur mungkin kadang ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali, seperti itu titip nabung. Kalau untuk yang selatan itu daerah Gondangrejo ke utara nggih, Kalioso, Kalijambe,
itu juga bisa kita ambil, tapi tidak untuk harian nggih. Biasanya seminggu sekali atau 2 kali. Kalau khusus yang harian sendiri itu gemolong, kemudian plupuh, sumber lawang. Itu kalau untuk yang harian bisa kita sebut gula. Dan kemudian kalau anggota sendiri selama ini menggunakan jasa bergabung dengan Dirgantara itu rata-rata untuk nabung atau pembiayaan? Bermacam-macam ya. Ada yang kebetulan pembiayaan tapi untuk angsurannya bisa diambilkan dari tabungan. Jadi kan nabung tapi untuk angsuran seperti itu. Kemudian ada juga yang memang fokus nabung saja. Itu ya wonten. Ya. Ya, jadi bermacam-macam kebutuhan yang dia lakukan untuk bergabung di Dirgantara ini. Baik pemirsa, masih kita nantikan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan produk-produk di Dirgantara atau bagaimana cara kita bisa bergabung menjadi anggota di Koperasi Dirgantara ini. Ya, dipersilakan Anda yang saat ini mungkin masih sebatas adalah seorang pemirsa TV atau pendengar radio, maka ketika Anda ingin mendapatkan jasa layanan dari produk koperasi milik Majelis Tafsir Al-Quran, silahkan Anda bisa bergabung di KSPPS Dirgantara. Dan bagi Anda yang saat ini mungkin masih ingin bertanya-tanya, Anda juga bisa bertanya melalui line telepon di 0216793.000, SMS WA di 08112 553.000. Dan bagi Anda yang mungkin nanti selepas acara ini baru bisa ingin bertanya, silakan di 021665033 untuk yang di Solo, kemudian yang di Gemolong silakan di 6811556. Demikian pemirsa, dan mungkin ada hal yang bisa disampaikan selama ini, kebutuhan-kebutuhan yang belum mendapatkan layanan dari Dirgantara, yang dulu belum, sekarang sudah ada, itu adakah yang bisa disampaikan, Mbak Yaya? Kalau selama ini sih memang sesuai kebutuhan ya Pak. Jadi mungkin dari dulu sampai sekarang masih sama, dan tapi memang kalau untuk pembiayaan kan kita karena untuk melayani warga umum, jadi memang yang tidak Islam pun boleh. Tapi memang kita nanti kan kalau untuk pembiayaan ada survei. Jadi kita memang survei itu nanti kita juga melihat apakah maksudnya penghasilan mereka itu halal atau tidak. Seperti itu. Kadang kan mungkin untuk peruntukan pembiayaannya mungkin halal nggih, pembelian motor, mobil dan sebagainya. Tapi mungkin setelah kita survei sumber penghasilannya agak horor atau seperti itu lah. Mungkin memang kadang ada ya, kemarin itu memang ada juga sebagai contoh membuat tahu, tapi kan kadang ampasnya itu buat pakan babi seperti itu. Jadi kan itu masih agak abu-abu. Jadi memang kemarin tidak di ACC juga. Jadi kan kita juga karena pengelolaannya syariah, jadi kita sumber dananya yang masuk ke kita untuk angsuran, jadi kita benar-benar memperhatikan apakah itu dari sumber yang halal atau tidak. Jadi mungkin itu yang membedakan ya. Jadi kita memang benar-benar syariah. Jadi dari akad dan segala sesuatu yang mau kita biayai dan sumber dana yang akan masuk ke Dirgantara, kita berusaha sekali agar hal-hal tersebut benar-benar halal. Ya. Baik pemirsa, Anda sudah mendengarkan sendiri bahwa pengelolaan koperasi syariah ini memang benar-benar beda. Jadi tidak asal mengeluarkan uang, tidak asal mengiyakan begitu, tapi harus sesuai apa yang menjadi akad Anda, peruntukannya untuk apa, dan sumber dana yang Anda peroleh pun juga harus disurvei dengan benar-benar memastikan bahwa sumber pendanaan atau sumber penghasilan Anda ini juga hasil didapat dari hal-hal yang halal begitu. Jadi tidak sekedar kita mendapatkan banyak
anggota itu menjadi satu kelebihan atau sesuatu yang menyenangkan, tapi di sana kita harus berhati-hati. Itulah yang membedakan antara syariah dan tidak. Memang ada juga yang menyampaikan apa sih bedanya syariah dan tidak, atau juga ada margin bagi hasil yang di sana. Tentu saja tidak ada bedanya dengan bunga yang ada di konvensional, tapi hal itu diantaranya adalah survei-survei tadi dan bagaimana akad itu sendiri menjadi hal yang jadi stressing penandasan di sana. Begitu, mungkin di akhir acara ini ada yang disampaikan terkait dengan pembiayaan syariah yang ada di Dirgantara. Mungkin dari Mbak Isti dulu. Kalau untuk pembiayaan syariah ya, insya Allah bagi pendengar MTA TV semuanya ya, jangan ragu dengan KSPPS Dirgantara. Insya Allah kalau di tempat kita apa yang kita berikan, kemudian apa yang kita dapatkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Karena memang kita sekarang ya sudah ada DPS-nya juga ya. Jadi apa yang kita lakukan sudah diawasi juga dari DPS yang ada di kantor kita. Seperti itu. Apabila ada yang kiranya ragu mungkin bisa disampaikan di KSPPS Dirgantara, apakah benar Dirgantara seperti ini bisa disampaikan di KSPPS Dirgantara. Ya, dari Mbak ya. Ya, hampir sama karena memang kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan juga kita berusaha menerapkan akad-akad syariah dan prinsip syariah. Kemudian juga seperti yang Mbak Isti bilang tadi, kita juga ada DPS, jadi segala sesuatunya memang kita konsultasikan dulu. Kalau tidak yakin dan belum ada fatwa-fatwa yang menghalalkan, ya memang kita sebisa mungkin menghindari itu, agar apa yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan benar-benar memberikan nanti memberikan barokah juga ya kepada kehidupan kita sehari-hari, karena kan itu juga nanti di akhirat kelak juga akan dihisab ya. Jadi kita sebisa mungkin menghindari hal-hal yang dilarang dari Al-Quran sendiri, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Isti, Mbak Yaya pagi hari ini sudah berbagi tentang produk-produk di KSPPS Dirgantara, sekaligus bagaimana cara bergabung untuk menjadi anggota di koperasi. Dan semoga senantiasa atau terus berkembang untuk KSPPS Dirgantara sehingga umat juga terlayani dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Aikubis Syariah untuk pagi hari ini bersama KSPPS Dirgantara. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.